Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara mengatasi tanaman keladi yang mengalami masa dormansi. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada beberapa tanaman keladi yang sedang mengalami masalah. Tanaman keladi yang depan saya ini adalah apa? Yaitu sebelah kiri saya adalah tanaman baret merah, lalu tengah dan kanannya adalah sama-sama dari genus Vivipara, yaitu Remusattia vivipara. Kedua tanaman ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama dari keluarga talas-talasan. Bedanya untuk keladi baret merah ini sama seperti halnya keladi-keladi tricolor. Lalu ada red star, itu hidup di habitat aslinya adalah di tanah atau hidup di kebun-kebun ya. Nah, lalu untuk Vivipara ini itu hidupnya adalah epifit. Di habitat aslinya adalah dia nomplok ya, istilahnya hidup di batang pohon yang besar seperti halnya tanaman anggrek. Jadi numpang di pohon yang besar. Jadi intinya sama-sama keluarga talas-talasan ya. Karena untuk keladi baret merah ini juga mempunyai umbi dan Vivipara ini juga mempunyai umbi ya. Nah, dari ketiga tanaman ini itu ada salah satu tanaman yang mengalami masa dorman atau fase dormansi. Nah, ini dia ya, tanaman Vivipara saya yang di tengah itu mengalami masa dormansi. Masa dorman itu apa sih? Yaitu masa atau fase di mana tanaman keladi itu mengalami masa stagnan, artinya tidak ada pertumbuhan ya. Kalau menurut saya sih bahasa mudahnya itu mati suri sekarat, jadi hidup segar mati tak mau. Nah, begitulah kira-kira ya. Karena kenapa? Karena keladi melakukan fase dormansi ini karena dia sedang mengalami fase mempertahankan hidupnya. Loh, kenapa? Vivipara saya ini lihat ya, itu tidak mengalami mati jaringan, masih hijau ya, masih segar. Cuman dia loyo dan merunduk. Bedakan dengan Vivipara yang ini, yang sebelah kanan saya ini, tuh benar-benar segar ya, warnanya juga mengkilat. Ini saya tidak pergunakan untuk batang penyangga ya, artinya dia bisa hidup dengan kokoh. Beda ya dengan tanaman Vivipara yang sebelah kiri ini saya ikatkan dengan, nah ini ya, saya balik. Nah, itu dia, ini saya ikatkan dengan sebuah batang bambu ya, yang saya ikatkan dengan pot. Karena maksud saya adalah agar tanaman Vivipara ini itu bisa berdiri dengan tegak. Nah, sekarang kita coba untuk membuka tali ya, tali yang saya ikatkan ke batang tiang penyangga ini. Nah, kita coba cek ya, apakah dia benar-benar bisa kokoh atau tidak. Nah, ini saya sudah putuskan talinya ya. Nah, kita coba hasil gimana, kita lepaskan ya. Nah, itu dia. Nah, langsung jatuh teman-teman. Ini bukti yang saya bilang tadi ya, tanaman Vivipara yang ini itu mengalami masa stagnan dormansi. Tanaman tetap hidup ya, segar, tapi tidak mati, jaringannya itu tidak mati juga, tidak mengering, tidak membusuk dan lain-lainnya ya. Jadi masih segar, tapi ya begini,
itu dia langsung kondisinya loyo, lemah, lesu. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk membuka dari umbi beserta akarnya ya. Kita cek. Oke. Nah, oke guys, kita sekarang bongkar ya untuk media tanamnya. Nah, kita miringkan. Oke, sekarang udah kebuka ya untuk tanaman viviparanya. Nah, sekarang kita cek ya untuk batang dan umbinya. Nah, lihat ya. Nah, itu dia. Kita cuci biar kelihatan. Ini saya menggunakan pupuk organik ya. Nah, itu kita cuci sebentar untuk akarnya. Nah, lihat itu akarnya masih putih ya, kelihatan segar, tidak ada satupun yang mengalami yang namanya lonyot atau busuk ya. Itu, nah itu dia. Ini akar-akar yang baru muncul bahkan ya, itu kelihatan putih-putih. Nah, artinya kita bisa simpulkan bahwa kondisi akar ini itu kondisi masih segar ya, tidak mengalami penyakit, serangan penyakit jamur apapun. Tapi untuk batang dan daunnya itu mengalami lemas, loyo. Nah, jadi gimana? Bisa kita simpulkan bahwa tanaman vivipara ini benar-benar mengalami yang namanya stagnan. Oke ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, ini umbinya emang tidak ada ya, karena ini dari tukang tanamannya aslinya itu umbinya besar. Kemudian dari umbi satu besar itu ada beberapa batang dari tanaman vivipara ini. Karena dia mau dijual, maka dipotonglah itu setiap batang menjadi beberapa pot ya. Jadi umbinya ini hasil pemotongan. Lihat tuh, umbinya hasil dari pemotongan ya. Jadi dia kelihatan umbinya besar seperti itu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan untuk kondisi yang mengalami stagnan ini? Kita akan mencoba menjadikan tanaman baru untuk tanaman vivipara ini. Mau tidak mau kita harus memotongnya ya. Nah, kenapa? Karena tidak bisa lagi tanaman yang udah stagnan ini kita lanjutkan sampai kapanpun kita berikan pemupukan sehebat apapun, tidak akan bisa segar kembali. Maka kita mencoba untuk menumbuhkan tunas baru dari si akar atau umbi agar mendapatkan tunas yang lebih sehat lagi. Oke ya. Sekarang kita potong bagian sininya. Nah, pas di pangkal dari paling bawah ya. Jadi kita melakukan pemotongan pas di umbinya. Jadi umbinya kepotong tidak masalah ya. Karena itu justru akan membuat titik tumbuh baru pada tanaman vivipara ini. Oke ya, kita potong pas banget di umbinya. Nah, itu dia. Ingat ya, ini pisaunya harus steril, direbus dulu dengan air mendidih, kemudian didiamkan sampai dengan kondisi tidak panas lagi pisaunya ya. Nah, itu dia. Oke guys, ini udah kepotong ya. Ini udah kepotong, ini kulitnya tidak masalah ya. Nah, sekarang ini bagaimana? Mau nggak mau kita harus membuangnya. Nah, kita buang. Nah, lalu kita tanam kembali untuk umbi dan akarnya. Kita rendam dulu dengan pupuk organik ya. Nah, ini dia. Kita rendam seperti itu di pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Itu udah saya sering sekali share ya di setiap video. Pupuk organiknya apa? Yaitu 5 liter air beras dimasukkan dalam jerigen, dicampurkan dengan 2 tutup E4, 2 tutup botol E4 ya. E4 nya apa? Warnanya kuning. Itu bisa searching di Google ya. Yaitu 2 tutup botol E4, lalu dicampurkan lagi dengan gula merah 120 gram yang dihaluskan. Ketiga bahan tersebut jadi dimasukkan dalam sebuah jerigen, ditutup dan didiamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu bisa dicairkan lagi dengan air 5 liter dan pupuk organik cairnya yang sudah seminggu itu kurang lebih 1 gelas ya.
3/4 gelas lah. Lalu dilarutkan dan bisa disiramkan ke perakaran dari tanaman keladi kita. Nah, sekarang kita ambil ya, tadi ini sudah saya cairkan untuk pupuk organiknya. Kita rendam seperti ini kira-kira 15 menit ya. Oke. Sekarang kita tunggu ya sampai 15 menit. Nah, oke guys, sudah 15 menit. Sekarang kita kembali mempersiapkan media tanam ya di sebuah pot. Ini tadi bekas media tanamnya kan masih bagus ya. Jadi saya akan menggunakannya kembali di pot. Nah, seperti ini. Ini media tanamnya apa? Yaitu saya menggunakan sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambing 1 bagian. Oke. Nah, sekarang kita ambil ya untuk ini tadi akar dan umbinya. Nah, kalau ada yang bilang apakah ini perlu disemprot fungisida, boleh iya boleh tidak, karena ini kan saya media tanamnya sudah steril ya menggunakan sekam bakar. Menurut saya jadi tidak perlu disemprot dengan fungisida lagi. Tapi kalau mau semprot pun di sebelah bagian pemotongan teman-teman tidak masalah ya. Nah, ini dia, sekarang kita tanam kembali. Kalau udah seperti ini kita bisa timbun ya. Nah, timbun seperti ini. Untuk bagian yang dipotong juga ditimbun ya, tidak masalah. Tapi tidak perlu dalam-dalam, yang penting ketutupan aja. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Saya akan menyiramnya dengan pupuk organik ya. Tadi bekas dari perendaman untuk umbinya. Nah, kita siramkan lagi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kelanjutannya gimana nih? Ini media tanam yang barusan kita siram dengan pupuk organik ini ditaruh untuk potnya ini di tempat yang teduh, misalkan di bawah kanopi atau di bawah meja tidak masalah. Kita diamkan di situ, tidak perlu disiram tiap hari ya. Yang penting kondisinya untuk media tanam selalu basah, jadi kita tidak perlu disiram. Kalaupun mau disiram, palingan seminggu sekali dengan pupuk organik cair, dan itu pun sedikit sekali ya. Paling sepertiga gelas kita siramkan dikit ke bagian pas di umbinya aja ya. Lalu biarkan kita simpan di tempat yang teduh. Nah, kalau beruntung kemungkinan kurang lebih 1 bulan ya, itu akan muncul tunas-tunas baru untuk umbinya ini. Nanti akan menjadi sebuah tanaman yang baru dengan tunas dan daun yang baru dan sehat pula. Oke ya, jadi begitu caranya untuk mengatasi tanaman keladi kita yang mengalami masa dormansi. Semoga bermanfaat dari ilmu yang saya berikan ini. Semoga menginspirasi buat teman-teman dalam merawat tanaman-tanamannya di rumah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video saya yang lainnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.